Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Restu Abdiyoga, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Pesantren Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebagai seorang guru, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid merupakan suatu bentuk keberpihakan seorang guru kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap murid memiliki keunikan dan karakteristik belajar yang berbeda-beda, sehingga diperlukan strategi dan metode yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Seorang guru dituntut untuk memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar dari setiap muridnya. Dalam perjalanannya, sering terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti seorang guru harus mengotak-ngotakan atau mengkelompokkan murid-murid berdasarkan gaya belajar, minat bakat, atau profil murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak berarti bahwa seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua murid setiap saat, setiap waktu. Namun, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pembelajaran berdiferensiasi diibaratkan seperti para pengukir kayu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Marilah bersama-sama kita satukan tekad untuk mentransformasi pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, agar murid-murid dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikut merupakan kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam proses mengajar di mana seorang guru menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik belajar individu setiap murid di kelas. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar semua murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, merasa didukung, dan mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Ada 5 penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang maksimal? Yang pertama, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Hal tersebut akan membuat murid lebih termotivasi dalam belajarnya. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selanjutnya,
Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, dengan mempertimbangkan kebutuhan murid, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk atau tugas murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, harus adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.